Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Seperti biasa Sampurasun kembali hadir menemani Anda dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kali ini masih bersama saya Amelia Putri dan saya Hanifah Paramita. Betul sekali. Nah, seperti biasa ini di Sampurasun kita pasti akan mengulas topik dari media online dari tvrinews.com dan juga nanti kita akan berbincang. Memang saat ini kita masih terus mengulas dan juga mengupdate informasi terkait musibah atau bencana gempa bumi yang terjadi di Cianjur pada Senin siang kemarin tentunya, Hanifah. Betul sekali, dan juga nanti kita akan mendengarkan laporan langsung dari rekan kita Amel di Cianjur langsung, karena nanti kita akan terhubung dengan reporter Sri Wahyuni untuk mengetahui situasi dan kondisi terkini di lokasi bencana nanti. Betul sekali, karena update dari BMKG sendiri hingga pagi tadi ini terhitung masih ada gempa susulan yang terjadi begitu. Memang magnitudenya tidak sebesar seperti gempa yang pertama, hanya dari 1,2 hingga 4, sekian, tapi memang ini betul-betul dirasakan dan tentunya memberikan dampak psikologis bagi para korban, yang kebanyakan mayoritas korbannya ini adalah ibu-ibu, lansia atau wanita dan juga para anak-anak tentunya ya. Betul, dan juga untuk tentunya nanti trauma healing. Nah, nanti kita juga akan membahasnya gitu ya dengan salah seorang psikolog nanti mengenai bagaimana trauma healing kepada para korban bencana nantinya. Betul sekali. Dan kita akan langsung saja ulas topik dari media online yang sumbernya kami ambil dari tvrinews.com. Pemirsa, di mana ada informasi dari data BNPB terkait 268 warga meninggal dunia dan 151 hilang akibat gempa di Cianjur. BNPB masih terus melakukan update korban bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada Senin 21 November lalu. Dan data sementara yang berhasil dihimpun hingga Selasa pukul 17 waktu Indonesia Barat, terdapat ratusan jiwa meninggal dunia. Hal ini pun diungkapkan oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto saat memberikan keterangan pers di kantor Bupati Cianjur. Dan terkait hal itu juga ini Presiden Jokowi sudah menginstruksikan agar membuka akses daerah terisolasi akibat gempa di Cianjur. Dan Presiden Joko Widodo juga sudah menggelar rapat terbatas bersama jajarannya ini di lokasi pengungsian korban gempa Cianjur pada Selasa kemarin. Dan pada rapat yang digelar secara mendadak tersebut, Presiden Jokowi juga menginstruksikan jajarannya untuk segera membuka daerah yang terisolasi dan didahulukan kalau perlu beliau bilang pakai heli, dan kalaupun tidak bisa pakai darat, diharapkan para jajaran bisa memakai heli ke lokasi bencana. Dan beliau juga menginstruksikan agar jajarannya segera memperbaiki infrastruktur umum maupun rumah warga yang terdampak gempa. Hal ini juga dilakukan agar para korban nanti merasa aman dan juga tenang. Oke, tentunya ini juga banyak sekali perbedaan data yang berkembang ya terkait jumlah korban yang meninggal dunia, korban yang luka dan masih dinyatakan hilang. Ini masih belum dapat dipastikan karena memang ada perbedaan data baik itu dari pihak BPBD, juga tim SAR dan juga dari pihak yang menyisir langsung ke lokasi pencarian korban. Dan pendataan memang masih terus dilakukan dan juga ada posko-posko yang telah didirikan juga sehingga semua informasi terkait penanganan gempa di Cianjur ini secara resmi adalah yang dikeluarkan dari posko atau yang mungkin dikeluarkan oleh BNPB ataupun dari pihak BPBD, sehingga semuanya ini satu comment center, satu informasi, satu pintu, jadi tidak ada lagi informasi dari manapun yang berkembang sehingga tidak ada misinformasi ke depannya. Dan informasi berikutnya? Ya, informasi berikutnya juga Presiden Jokowi ini sudah mengutarakan bahwa rumah rusak akibat gempa nanti akan dibantu dengan besaran 50 juta rupiah. Dan hal tersebut juga sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kemarin ketika mengunjungi tenda pengungsian di Taman Prawitasari, di mana pada tenda pengungsian tersebut banyak sekali anak-anak dan juga orang tua yang menjadi korban dari gempa tersebut. Dan juga Presiden Jokowi juga tak lupa memberikan bantuan sembako kepada para warga yang terkena gempa bumi. Juga akan diberikan uang sebesar 50 juta rupiah bagi yang terkategori rumah rusak berat, sedangkan untuk rusak sedang 25 juta dan yang ringan 10 juta rupiah.
Ya, tentunya ini juga sangat membantu kepada masyarakat atau korban yang terdampak begitu ya, karena memang dilihat dari beberapa video yang beredar di sosial media, juga berita-berita yang sudah tersebar, rata-rata rumah-rumah atau bangunan mereka ini betul-betul rusak berat, bahkan ada yang tidak bisa ditinggali sama sekali lagi, betul-betul rata dengan tanah, karena memang mereka terdampak di daerah yang dekat dengan pusat gempanya begitu. Memang yang paling baik itu di daerah Kecamatan Warung Kondang, dan ini juga banyak sekali warga yang akhirnya harus bermalam atau tidur dan juga istirahat beralaskan terpal saja di pinggir-pinggir bangunan rumahnya yang sudah rusak dan rata dengan tanah, Hanifah. Betul, dan tentunya para korban juga ini membutuhkan bantuan sesegera mungkin, terutama untuk daerah-daerah yang agak sulit diakses seperti daerah pegunungan, kemudian juga daerah pesawahan. Hingga saat ini juga masih banyak beberapa wilayah yang masih membutuhkan bantuan secepatnya seperti tenda darurat. Betul. Dan juga bahan-bahan bantuan untuk keperluan sehari-hari seperti pakaian dan juga dapur umum. Ini yang menjadi salah satu perhatian dari para korban. Betul sekali, sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah tentunya pada saat Presiden Jokowi kemarin meninjau langsung, ini ada bantuan untuk rumah yang rusak berat begitu ya, sebesar 50 juta rupiah. Ini tentu sangat membantu sekali, dan semoga bisa segera tersalurkan dan tepat sasaran begitu. Betul. Mengingat bantuan yang sudah dikumpulkan oleh para relawan juga para petugas di sana ini masih disatu-pintukan begitu di pusat posko logistik yang berada di Gedung Wanita Balai Rancage begitu, sehingga tidak ada lagi tersebarnya bantuan yang tidak tepat sasaran dan sehingga menimbulkan keributan nanti di sana karena mungkin saling berebut bantuan begitu ya. Betul. Dan selanjutnya kita akan mengikuti update terkini bagaimana kondisi terkini pasca gempa di Cianjur bersama rekan kami Frederico Sinatria yang sudah terhubung melalui line telepon kami. Apakah sudah terhubung? Selamat siang, Sampurasun. Oke, baik, nampaknya masih belum terhubung karena mengingat sinyal di lokasi gempa juga masih terganggu begitu. Kemarin juga kami mendapatkan informasi listrik juga dan bahkan sinyal komunikasi atau telepon juga masih belum maksimal begitu, masih belum membaik, sehingga masih kebanyakan pada saat kemarin kita berbincang dengan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Bandung, Ibu Teguh Rahayu, juga beliau sempat terputus begitu karena beliau berada di lokasi kejadian meskipun kita menghubungi melalui layanan atau sambungan telepon begitu, tapi karena sinyal masih belum maksimal sehingga kita belum bisa melakukan perbincangan melalui jarak jauh begitu. Betul, namun selain itu juga dari pihak PLN ini juga terus berusaha untuk memaksimalkan layanannya di lokasi-lokasi bencana, sehingga saat ini sudah mulai ada beberapa wilayah yang sudah mulai teraliri listrik meskipun belum bisa semuanya, namun dari pihak PLN dari wilayah masing-masing nanti akan terus mengupayakan usaha agar kebutuhan listrik di lokasi titik-titik bencana ini tetap tersuplai, mengingat sangat urgent ya Amel ya untuk kebutuhan listrik ini. Betul sekali. Kemarin juga kami mendapatkan informasi dari kontributor kami, Syaful Hardi, yang berada di lokasi kejadian, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, karena beliau juga berada di wilayah Bogor yang dekat dengan Cianjur. Namun pada saat hendak ke Cianjur kotanya ini terputus karena memang ada longsor di daerah Cipanas begitu ya, yang mungkin membuat bantuan juga jalur jalan ini sempat terputus dan terisolasi sehingga tidak ada yang bisa melewat atau masuk ke wilayah Cianjur kota. Di sana pun sempat terputus aliran listrik dan bahkan sinyal pun, tapi saat ini sudah mulai membaik kondisinya. Namun untuk listrik masih hanya sebagian tempat atau wilayah saja yang sudah mulai membaik. Untuk tempat-tempat vitalnya yang mungkin paling parah kerusakannya hingga saat ini kabarnya masih belum dialiri aliran listrik begitu, sehingga masih menyulitkan proses evakuasi dan yang dikhawatirkan nanti menghambat kepada proses penanganan pengobatan kepada para korban yang memang membutuhkan pertolongan segera. Betul, terkait jalur Cipanas Cianjur ya yang sempat terkena aliran longsor, juga ini ternyata material longsor mulai turun ke sungai-sungai, sehingga sungai-sungai ya di beberapa wilayah di Cianjur saat ini juga sudah mulai berubah warna gitu menjadi coklat karena membawa aliran material dari longsor. Dan sementara itu juga di lokasi longsor dari kemarin juga ya Kak Amel ya, dari pihak BNPB juga ini sudah menurunkan beberapa
ekskavator gitu untuk bisa menggali dari tumpukan tanah tersebut, karena beberapa kendaraan seperti truk itu juga ikut masuk ke jurang dan juga tertimbun dari longsoran, karena mengingat saat itu di wilayah tersebut juga banyak truk yang sedang parkir ya di beberapa kafe dan juga warung di sekitar pinggir jalan tersebut. Betul sekali. Dari PUPR juga kabarnya sudah menambahkan 7 ekskavator, di mana sebelumnya pada Senin malam langsung menerjunkan 2 ekskavator, namun ternyata kerusakannya sangat berat begitu ya, sehingga membutuhkan tambahan ekskavator, sehingga ada 9 ekskavator yang diturunkan oleh pihak PUPR, dan bahkan beberapa bala bantuan juga sudah didatangkan ke Cianjur dari Tagana, Kabupaten Pangandaran, Diskar PB dan juga relawan tidak hanya dari kota-kota besar saja, tapi seluruhnya bersatu untuk turut membantu percepatan proses evakuasi selama siaga 1 bencana gempa di Cianjur. Hingga saat ini pun masih ada gempa susulan. Kami masih menantikan bagaimana nanti laporan dari rekan kami di lokasi. Ada Frederico Sinatria yang berada di Kecamatan Cugenang. Ini lokasi terparah begitu ya, karena pusat gempa yang terjadi di Cianjur kemarin. Juga rekan kami Sri Wahyuni Rahman yang berada di posko logistik begitu, yang mungkin nanti akan menginformasikan bagaimana skema penyaluran bantuan kepada korban gempa di Cianjur begitu. Nanti kami akan update informasinya untuk Anda, namun usai jeda tetap di Sampurasun. Menyampaikan berita buruk, ada 162 yang meninggal dunia, 326 luka-luka, kemudian ada 23 lokasi jalan terisolir. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda masih bersama kami di Sampurasun. Kita masih menunggu bagaimana update dari rekan-rekan kami di lapangan tentunya, yang akan menginformasikan secara langsung bagaimana kondisi terkini pasca gempa di Cianjur yang terjadi hari Senin lalu tentunya. Betul, dan juga ini ada berita juga gitu ya yang dilansir dari Visit Cianjur untuk para warga di lokasi bencana, waspadai maling, karena ternyata kemarin malam ini tepatnya di Kampung Legok, Desa Sukamanah baru saja terjadi kemalingan gitu, sehingga ini sungguh hal yang sangat disayangkan. Betul. Amelia, karena di tengah suasana duka masih saja ada yang berusaha gitu ini untuk mencari, untuk melakukan suatu kejahatan. Oke, betul sekali. Memang kalau pada saat kondisi begini memang masih ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan hal-hal tersebut ya. Namun sangat disayangkan, karena tentunya ini ketika masyarakat berduka pasti ada yang mencuri-curi kesempatan untuk melakukan aksi kriminalnya begitu. Semoga saja ini bisa diantisipasi ke depannya begitu ya. Di tengah banyaknya korban, saya juga sedikit merinding begitu melihat video-video yang bertebaran, karena banyak sekali, mayoritas ini korbannya adalah anak-anak begitu. Anak-anak dan perempuan ya, yang ketika saat kejadian ini tengah beristirahat, beristirahat siang di rumah, dan juga beberapa anak-anak yang masih berada di bangunan sekolah. Betul sekali, karena kejadian ini terjadi sekitar pukul 13.21 begitu, ketika mayoritas mungkin sedang beristirahat di rumah, sedang bermain, dan bahkan penuturan dari ibu atau orang tua korban pun memang
anak-anak yang meninggal ini rata-rata memang sedang bermain di teras rumahnya, begitu, di halaman rumahnya, dan ketika gempa terjadi dengan waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat cepat, ini dinding langsung rubuh begitu saja, begitu ya, jadinya tidak bisa menyelamatkan diri, begitu. Dan ini tentunya nanti harus di follow up lagi seperti apa dukungan psikologis gitu ya bagi para korban, mengingat korban mayoritas anak-anak, ibu-ibu, dan bahkan saya lihat ini anak-anaknya juga usianya masih di bawah 5 tahun begitu ya. Betul, kebanyakan. Dan nanti juga kita akan berbincang dengan salah satu warga yang terkena dampak dari gempa Cianjur saat lagi, namun saat ini masih kita upayakan untuk sambung dengan telepon mengingat agak sulit sinyal di lokasi. Namun nanti kita akan mendengarkan penuturan dari salah satu korban, dan juga nanti kita akan mendengarkan juga bagaimana trauma healing ya dari psikolog sendiri kepada para korban, mengingat kejadian yang sangat begitu cepat, begitu besar, dan tiba-tiba sehingga agak kurang gitu untuk bisa diantisipasi, yang pastinya akan menimbulkan trauma yang mendalam gitu ya Kak Amel. Ya, apalagi sekali untuk para anak-anak gitu, yang para orang tua juga gitu, mengingat hal ini terjadi kemarin sangat besar ya, 5,6 skala Richter, bahkan di Kota Bandung, tepatnya di kawasan Cibaduyut, TVRI Jawa Barat saja guncangannya terasa cukup besar gitu, yang membuat beberapa karyawan, semua karyawan bahkan ya dari beberapa perkantoran di wilayah sini juga ikut keluar, mengingat guncangan yang sangat terasa kerasnya. Betul sekali, mengingat ini gempa dangkal juga gempa darat begitu mungkin ya, jadi membuat efeknya, kerusakannya juga semakin parah begitu. Bahkan di beberapa gedung perkantoran Jakarta pun ada dinding-dinding yang sempat terlihat retak. Begitu ya, ini berarti dampaknya memang betul-betul dahsyat begitu. Dan bahkan update data hingga saat ini pun tadi BMKG terakhir menginformasikan hingga pukul 7:30 pagi masih ada gempa susulan hingga pukul 5.24 waktu Indonesia Barat, di mana magnitudo terbesarnya ini kekuatannya 4,2 magnitudo, kemudian terkecilnya 1,2 magnitudo. Hingga saat ini memang masih terus ada gempa susulan yang berdasarkan informasi yang kami gali kemarin bersama Dr. Irwan Meilano, pakar gempa dari Institut Teknologi Bandung. Beliau menyebutkan jika gempa ini dangkal atau gempa darat harus diantisipasi selama 4 hari ke depan. Mungkin potensi gempa susulannya sangat tinggi, meskipun magnitudonya ini tidak sebesar seperti gempa yang terjadi di awal kali gempa terjadi, begitu tentunya. Kita akan update informasi dari Frederico Sinatria yang ada di lokasi gempa. Selamat siang Frederico Sinatria, bagaimana kondisi terkini pasca gempa di Cianjur, tepatnya di Kecamatan Cugenang? Silakan laporan Anda, Frederico. Ya, Frederico. Ya, baik, terima kasih Amelia dan juga Tegar. Posisi saya tepat berada di Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ini adalah titik pusat di mana Desa Ciberem, bahwa tentunya tenda awalnya dia adalah terpal-terpal begitu. Namun pada pukul 10 siang tadi tenda sudah dikirimkan oleh Kemensos Republik Indonesia yang dibantu oleh Tagana Jabar. Namun kondisi saat ini di Cugenang, Desa Ciberem, ini memang tentunya ini hujan deras. Memang sesuai dengan prediksi Kepala BMKG pada saat konferensi pers pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kemarin, bahwa curah hujan di Jawa Barat memang diprediksi ini puncaknya pada bulan Desember. Di sini tentunya terdapat 5 RT dan juga ini merupakan RW 04. Dapat kami informasikan bahwa RW 04 ini ada 600 kepala keluarga yang tersebar, tentunya ada beberapa titik pos pengungsian. Ini adalah merupakan pos utama yang merupakan di Kecamatan Cugenang, Desa Ciberem. Tidak ada korban jiwa di desa ini, namun luka berat ini ada 2 orang dan sudah dilarikan di Rumah Sakit Cimacan, dan luka ringan ini sudah ditangani oleh para relawan.
Untuk bayi sendiri jumlahnya ada sekitar 20 bayi dan juga ada satu orang ibu hamil yang tentunya tinggal menghitung hari akan melakukan persalinan. Dan tentunya untuk lansia sendiri kami melihat di sini banyak, dan untuk dapur umum sendiri hari ini sudah hadir. Yang awalnya hanya dapur sementara, tentunya dapur umum kini sudah hadir. Bantuan terus mengalir begitu di area Cugenang yang walaupun awalnya ini merupakan posko yang berada di pinggir jalan, yang awalnya tenda ini tidak representatif. Namun tentunya Kepala BNPB tadi pagi sudah mengatakan bahwa tenda terus disalurkan, akan disuplai ke beberapa posko yang tentunya representatif. Namun pada kesempatan kali ini hujan terus melanda Kabupaten Cianjur yang menyebabkan beberapa tenda ini bocor dan juga air terus mengalir. Karena memang dataran ini sedikit miring, tenda yang saya tempat ini yang berada dalam keadaan posisi miring begitu. Karena masyarakat di sini juga sudah mulai berdiri dikarenakan yang awalnya mereka ini bisa menyebar di posko ini, namun tentunya di pinggir-pinggiran ini banyak sekali air yang mulai masuk ke area tenda. Mengenai gempa susulan memang terus terjadi, saudara. Tadi pun saya merasakan di posko ini ada beberapa kali gempa susulan, namun data yang kami himpun begitu pagi tadi 158 kali, mungkin sekarang sudah bertambah. Untuk korban meninggal dunia ini bertambah, dan ini adalah informasi dari Kepala BNPB pada pagi tadi yang didampingi oleh Bupati Cianjur bahwa terdapat 284 meninggal dunia, belum termasuk hilang dan juga teridentifikasi. Dan tentunya pada kesempatan kali ini hujan terus mengguyur Kabupaten Cianjur, tepatnya ini merupakan titik yang terparah, saudara. Ada 14 titik, namun titik yang kami tempati ini adalah titik pusat, di mana para pengungsian ini tentunya ada kurang lebih ratusan orang yang berada di sini. Semoga saja tentunya bantuan terus mengalir kepada pengungsian ini, dan tentunya yang paling terpenting adalah untuk keperluan bayi, dan juga ada satu orang ibu hamil yang tentunya tinggal beberapa hari lagi untuk menunggu persalinan. Demikian informasi langsung dari posko pengungsian Kecamatan Cugenang, Desa Cibereng, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kini kita kembali studio bersama rekan Amelia dan juga Tegar. Ya, baik. Terima kasih Frederico Sudatria melaporkan langsung dari Kecamatan Cugenang, di mana ini titik pusat paling parah begitu dampak yang terdampak gempa di Cianjur kemarin tentunya ya, Hanifah ya. Ya, dan selain dari Cugenang juga ternyata ini dampak dari gempa 5,6 skala Richter juga berdampak pada 12 kecamatan lainnya di Cianjur, di mana sebanyak ada 6.570 rumah rusak ringan, 2.071 rusak sedang, dan 12.641 rusak berat, di mana sebanyak 58.362 jiwa ini harus mengungsi dan juga kehilangan tempat tinggalnya. Ya, betul sekali. Dan tadi juga disebutkan bahwa ada 284 yang meninggal dunia, ini update terbaru begitu, dan ini belum termasuk yang hilang, juga belum teridentifikasi begitu. Dan tadi juga disebutkan oleh Frederico bahwa hingga tadi dia melaporkan ini sudah ada sekitar 180 lebih kali gempa, dan mungkin sudah lebih, sedangkan data yang tadi saya terima ini baru 161 gempa susulan. Tadi pagi saja sudah 161 gempa susulan. Semoga ini tidak ada lagi bertambahnya korban dan bantuan bisa segera sampai begitu, karena tadi terlihat sudah untungnya sudah ada tenda darurat, karena semalam ini infonya masih belum ada tenda darurat begitu, mengingat cuaca tadi di sana juga dikabarkan hujan begitu ya, sudah hujan. Dan kita akan beralih dulu dari pasca atau dampak dari gempa di Cianjur. Kita akan berbincang nanti terkait penanganan varian COVID XBB yang kabarnya ini sudah merebak di wilayah Kota Bandung begitu ya. Iya, dan nanti kita akan berbincang bersama Subkoordinator Surveillance dan Imunisasi dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Ya, namun usai jeda tetap bersama kami di Sampurasun.
2 yang meninggal dunia, 326 luka-luka, kemudian ada 23 lokasi jalan terisolir. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sampurasun, dan kini juga kita sudah terhubung ya dengan salah satu reporter TVRI Jawa, ada Sri Wahyuni langsung yang akan menyampaikan informasi terkait kondisi terkini dari posko logistik di Kabupaten Cianjur. Ya, halo, selamat siang Sri. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Hanipa dan juga Amel. Dapat kami informasikan pasca terjadinya gempa di Kabupaten Cianjur Senin 21 November 2022 sebesar 5,6 magnitudo yang telah memporak-porandakan Kabupaten Cianjur. Sebanyak 12 kecamatan yang terdampak bencana gempa bumi ini yang terbesar berada di daerah kawasan Cugenang Cianjur yang merupakan menjadi pusat titik gempanya. Dan informasi juga Amel dan Hanifah, saat ini saya sedang berada di salah satu posko pengungsian yang ada di Kabupaten Cianjur, tepatnya yang berada di Lapang Prawatasari, Joglo, Kabupaten Cianjur. Dan informasi yang kami dapat pada kemarin terakhir Selasa yakni jam 17 waktu Indonesia Barat, tepat pada saat konferensi pers, bahwasannya terupdate korban yang meninggal dunia sebanyak 268 jiwa, teridentifikasi 122 jiwa, dan korban yang hilang sebanyak 151 jiwa. Dan jumlah pengungsi secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Cianjur ini sebanyak 58.362 jiwa. Adapun material rumah yang rusak berat yakni 6.570 unit, serta sisanya rusak ringan. Dan daerah yang paling rawan dan juga masih terjadi gempa susulan yakni ada di pusat gempa di Cugenang, Warung Kondang, dan juga Nagrak. Masih terasa beberapa kali gempa susulan yang ada di Kabupaten Cianjur ini. Dan pada saat ini bisa dilihat oleh saudara sekalian dan juga Amel serta Hanifah, di sini merupakan salah satu tempat posko bencana atau pengungsian yang ada di Lapang Prawatasari, Kabupaten Cianjur. Bisa dilihat beberapa tenda didirikan dan juga banyak relawan yang sudah membantu, tentunya dari beberapa daerah, dari Babin Kaptimnas yang ada di Bogor dan juga Sukabumi sudah datang di sini. Dan juga di sini dapat dilihat banyak anak-anak yang bermain dengan rekan-rekannya yang tentunya juga mereka menjadi salah satu yang terdampak bencana gempa bumi pada hari Senin kemarin 21 November 2022. Mereka merupakan korban yang kehilangan rumahnya yang terdampak bencana bumi ini. Dan informasi untuk posko bantuan sendiri yakni ada di Balai Rancage, tepatnya dekat dengan Pendopo Kabupaten Cianjur. Selain di Balai Rancage, Pendopo Kabupaten Cianjur juga atau Pemkab Kabupaten Cianjur menjadi salah satu pengungsian yang ada di Kabupaten Cianjur ini. Dan selain di posko bantuan ini juga pengungsian ada di daerah-daerah terpencil yang masih terisolir, belum dapat bantuan dari pemerintah karena akses jalan yang masih tertutup dengan longsoran. Sampai malam masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan khususnya dari pemerintah, terlebih lagi bantuan kain kafan dan juga bantuan lainnya. Butuh sekali uluran tangan Anda pemirsa dan juga masyarakat sekitar yang ingin membantu masyarakat yang terkena bencana di Kabupaten Cianjur ini. Semoga masyarakat Kabupaten Cianjur bisa bangkit kembali dan diberi kesabaran. Demikian Amel dan juga Hanifah, kembali ke studio.
Ya, baik. Terima kasih Sri Terima Wahyuni kasih. Rahman atas laporannya langsung dari posko pengungsian. Begitu. Tadi juga disebutkan ini wilayah yang masih terpantau harus berwaspada akan potensi adanya gempa susulan berada di Kecamatan Cugenang, Warung Kondo yang memang dekat sekali dengan pusat gempa pada hari Senin kemarin. Tentunya tadi disebutkan juga ini banyak sekali membutuhkan bantuan, masih membutuhkan sekali tadi diantaranya disebutkan kain kafan juga ya, di mana kemarin memang sempat beredar informasinya begitu di media sosial banyak sekali jenazah-jenazah dari para korban gempa yang memang belum bisa dimakamkan, belum bisa dikuburkan karena memang tidak ada atau belum ada kain kafannya begitu, sehingga mungkin bagi rekan-rekan yang ingin mendistribusikan bantuan mungkin bisa ditambahkan tidak hanya pakaian atau makanan, juga popok bayi atau juga kebutuhan wanita saja, tapi tadi kain kafan juga mungkin bisa ditambahkan untuk bantuan kepada korban. Betul, selain itu juga dari tim kemanusiaan yang hendak berangkat juga di sana juga sudah mendata beberapa kebutuhan yang sangat perlu untuk segera diadakan, yakni seperti susu bayi, kemudian makanan bayi dan juga selimut, mengingat kondisi di lokasi juga saat ini sudah turun hujan sehingga kondisinya cukup dingin dan sehingga para korban dari gempa Cianjur juga ini membutuhkan selimut untuk bisa sekedar menghangatkan tubuh mereka. Iya, betul sekali. Kami ingatkan kembali lagi, sekali lagi kepada para masyarakat juga pemirsa Sampurasun di rumah, bagi Anda yang ingin mendistribusikan bantuan, Anda bisa langsung menyerahkan bantuan ke Gedung Wanita Balai Rancage yang berada di dekat Pendopo, Kabupaten Cianjur, atau juga ke Gedung Pemerintahan Kota Cianjur begitu ya, untuk bisa diberikan ke pusat posko logistik dan nanti akan didistribusikan langsung ke setiap posko pengungsian. Kita akan berbincang kali ini bersama dengan psikolog dari HIMSI Jawa Barat terkait bagaimana dukungan psikologis bagi korban bencana, mengingat ini banyak sekali anak-anak juga wanita yang menjadi korban dan tentu mereka akan sangat trauma begitu ya. Kita akan sapa terlebih dahulu, sudah terhubung di line Zoom kami. Assalamualaikum, selamat siang Sampurasun, Teh Dinda Dwarawati. Rampes, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, saya dengan Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Teh Dinda? Baik, alhamdulillah Teh, sehat walafiat. Oke, baik. Teh Dinda, kalau tadi berbicara terkait dukungan psikologis bagi korban bencana, mungkin bisa dijelaskan atau dijabarkan terlebih dahulu dampak psikologis apa yang mungkin akan dirasakan saat ini oleh para korban gempa di Cianjur? Oke, baik. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan turut berbelasungkawa untuk para korban dan juga turut bersimpati kepada semua para penyintas ya yang saat ini masih terus diberikan bantuan. Ya, tentunya kejadian gempa atau bencana yang saat ini sedang dialami oleh warga Cianjur ini adalah kejadian yang sangat tidak biasa ya, kejadian yang tidak normal gitu ya. Tetapi di dalam kondisi seperti ini sebetulnya reaksi-reaksi yang diperlihatkan atau yang muncul itu sebetulnya adalah reaksi yang normal ya. Artinya kalau misalnya ada para penyintas yang memunculkan reaksi seperti sedih yang teramat dalam sampai akhirnya dia menarik diri dari lingkungan atau justru histeris gitu ya, atau bahkan marah misalnya gitu ya, ada agresi misalnya, atau juga misalnya nangis yang tidak berhenti-henti, atau misalnya ketika mendengar suara ambulan terus dia langsung menutup telinganya gitu ya, itu adalah reaksi-reaksi yang sebetulnya reaksi-reaksi yang normal pada situasi yang tidak normal. Itu barangkali yang perlu kita pahami gitu ya, karena kondisi ini adalah kondisi yang memang sangat berat, datangnya tiba-tiba, tidak pernah mereka sangka akan terjadi di siang hari ketika sedang beristirahat, ketika sedang ada di sekolah misalnya anak-anak gitu ya, ketika sedang berkumpul dengan tetangga, sehingga memang ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Jadi memang kondisi seperti ini akan sangat memunculkan sekali perilaku-perilaku yang memang mungkin saja pada situasi biasa nggak pernah muncul, tapi ketika ini terjadi barulah kemudian kita muncul. Orang yang tadinya nggak pernah marah jadi barangkali marah-marah gitu ya, karena tadinya dia bisa makan dengan sangat mudahnya, sekarang dia susah misalnya. Atau yang kehilangan keluarganya, yang tadinya dia berkumpul, bisa bercengkrama kapan saja, tapi terus kemudian juga sekarang tidak bisa. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa kondisi yang terjadi saat ini oleh para penyintas itu adalah reaksi-reaksi yang normal pada kondisi yang tidak normal. Seperti itu, Teh.
Baik, terima kasih Mbak Dinda. Mbak Dinda, kalau untuk trauma sendiri biasanya berapa lama dari trauma, khususnya para korban gempa ini bertahan gitu dalam diri mereka masing-masing, dan biasanya membutuhkan waktu berapa lama Mbak untuk hingga akhirnya sembuh dari trauma tersebut? Ya, baik. Ya, kondisi yang sangat luar biasa ini tentunya tidak bisa serta-merta langsung kita menjudge atau ya menilai bahwa mereka semua trauma, gitu ya. Karena sebetulnya pada dasarnya setiap individu itu punya natural healing power, gitu ya, punya kemampuan untuk bisa bangkit secara natural. Maka barangkali kita sekarang juga banyak sekali melihat ada beberapa penyintas yang sudah bisa membantu penyintas yang lain, gitu ya, sudah bisa terlibat dengan para relawan, gitu ya, ibu-ibu yang saya cermati gitu ya, bersama teman-teman yang sudah turun ke lapangan, itu sudah ada yang membantu pagi-pagi gitu ya, memasak, menyediakan bala-bala minuman untuk penyintas yang lainnya. Jadi mereka sebetulnya punya natural healing power tersendiri. Nah, tetapi reaksi yang perlu kita cermati adalah reaksi yang sangat ekstrim yang sangat emosional gitu kan ya, tampil gitu ya, fight seperti menyerang orang lain misalnya, atau justru yang menarik diri. Nah, yang ekstrim inilah yang perlu kita dampingi sehingga nanti mereka bisa pulih. Kalau kita misalnya mau menilai apakah seseorang trauma atau tidak, kita harus melihat paling tidak sekitar 4 minggu atau 5 minggu. Kalau misalnya masih muncul, katakanlah dia sedang beraktivitas, sebetulnya dia sudah misalnya kembali beraktivitas seperti biasa, artinya anak-anak sudah main, misalnya ibu-ibu juga sudah bisa membantu para penyintas yang lainnya, ada yang sudah juga menjadi relawan lokal misalnya ketika di fase rehab rekom nantinya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang masih ngerasa tidak bisa tidur misalnya, atau tidak mau makan misalnya, atau tidak mau bergaul dengan orang lain misalnya. Nah, pada saat inilah kita harus melakukan assessment dan barangkali dia membutuhkan penanganan trauma, gitu ya. Jadi tidak serta orang yang berada dalam situasi krisis saat kejadian dia bisa kita label sebagai orang yang tahu, seperti itu. Oke, jadi memang untuk saat ini juga ada beberapa penyintas yang sudah mulai bisa bangkit gitu ya, bahkan bisa membantu dengan sesama relawan ini untuk bisa turut membantu penyintas lainnya yang masih membutuhkan. Betul sekali. Mungkin Teh Dinda juga sudah melihat video pada saat kejadian gempa di Cianjur, ini banyak sekali korbannya anak-anak, mereka menangis, mereka juga panik dan itu sangat kaget sekali gitu ya. Sebetulnya bagaimana upaya untuk bisa menekan dampak psikologis kepada anak-anak, karena anak-anak tentu emosionalnya berbeda dengan orang dewasa dan mereka tentu belum bisa mengontrol emosi mereka sendiri. Iya, betul sekali. Anak-anak itu adalah satu kelompok yang rentan ya, di antara kelompok lansia dan perempuan gitu ya, dan kaum disabilitas gitu. Anak-anak adalah salah satu kaum yang rentan. Kenapa mereka rentan? Karena memang ini adalah situasi yang mereka sendiri juga masih belum bisa mencerna. Ini kejadiannya apa gitu? Ini tuh namanya apa? Sehingga seringkali situasi situasi seperti ini ketika mereka memunculkan reaksi-reaksi emosional, ada yang tadinya tuh mereka sebetulnya masih tenang, tapi ketika melihat reaksi orang lain yang histeris, mereka menjadi histeris. Jadi sebetulnya traumanya itu nantinya bukan karena kondisi gempanya, tetapi melihat orang lain atau reaksi dari orang lain. Jadi kondisi trauma nanti kita perlu cek memang betul-betul karena kondisi gempanya atau dia melihat orang lain. Kemudian juga anak-anak seringkali menjadi kaum yang atau menjadi satu kelompok yang memang belum bisa untuk sepenuhnya independen. Dia masih sangat butuh tergantung kepada orang lain. Maka orang-orang dewasa perlu sangat concern untuk bisa membantu mereka tentunya untuk pulih kembali. Belum lagi misalnya anak-anak ini masih memiliki rasa ketakutan untuk sendiri gitu ya, karena dia belum bisa independen, jadi dia sangat takut sekali untuk sendiri gitu. Maka kita memang perlu menjadikan atau mempersiapkan diri kalau misalnya sebagai relawan untuk memang betul-betul bisa menampingi mereka. Barangkali bisa jadi 24 jam, bisa jadi mereka perlu ditemani untuk tidur, bisa jadi mereka perlu ditemani untuk makan sendiri pun mereka harus betul-betul ditemani untuk memenuhi kebutuhan yang biasa mereka lakukan keseharian, mandi, makan dan seterusnya. Barangkali kita perlu menemani mereka. Jadi seringkali beberapa penyintas anak-anak memang akan sangat tempel gitu ya dengan para relawan, karena memang mereka tuh membutuhkan untuk adanya figur yang bisa mereka percayai gitu ya, sampai betul-betul akhirnya mereka bisa mandiri atau kita sudah bisa ketemu dengan orang yang akan bisa
menggantikan posisi relawan gitu kan ya, ketika relawan itu harus meninggalkan gitu ya, sebelum betul-betul mereka siap secara mandiri gitu, seperti itu Teh. Oke, jadi kalau untuk anak-anak bisa jadi traumanya bukan karena gempanya gitu ya, Mbak Dinda ya, Betul. tapi juga karena melihat reaksi dari orang dewasa yang mungkin histeris, menangis, sehingga itu menimbulkan trauma tersendiri bagi anak tersebut gitu ya. Oke, Mbak Dinda, kalau untuk metode trauma sendiri ini trauma healing sendiri, apakah ada perbedaan gitu Mbak antara metode trauma healing baik kepada anak maupun juga kepada orang dewasa gitu Mbak? Ya, sebetulnya kalau secara teknis itu dalam proses aplikasinya gitu ya kepada anak-anak atau tools yang digunakan itu memang pasti akan berbeda ya gitu ya. Ada beberapa yang sama dan beberapa yang berbeda. Seperti misalnya kalau teknik bercerita, membiarkan mereka menceritakan apa yang ingin mereka ceritakan terkait dengan perasaan mereka, pikiran mereka tanpa dipotong dan tanpa ditanya lebih lanjut apa saja yang ingin mereka ceritakan, atau bahkan mereka hanya ingin menangis. Ini biasanya sama ya kepada orang yang dewasa maupun anak-anak. Tapi ada beberapa yang barangkali kita membutuhkan media ya, seperti misalnya kita bisa menyediakan media lilin gitu ya, malam gitu ya, atau play-doh gitu ya, untuk nanti mereka diajak bermain tentang play-doh tersebut, karena dengan cara seperti ini mereka kan biasanya sangat emosional ya gitu ya. Nah, ketika mereka dipusatkan untuk mengerjakan sesuatu gitu kan ya, mereka akan fokus mengalirkan emosi-emosi yang negatifnya itu ke dalam satu media tertentu, bermain clay misalnya, atau misalnya aktivitas yang main kucing-kucingan misalnya gitu ya, atau main petak umpet yang sifatnya menggerakkan fisik mereka. Tapi tentunya para relawan yang akan turun membantu anak-anak itu memang perlu menyampaikan kepada mereka untuk mereka betul-betul fokus mengikuti permainan tersebut. Kemudian ada terakhir kita bisa mengajak mereka untuk berbincang. Intinya anak-anak yang memang dunianya bermain itu bisa kita manfaatkan, tetapi play sendiri dalam proses melakukan intervensi kepada anak-anak itu pun harus bertujuan, tidak hanya sekedar menjadikan anak sebagai objek gitu ya, yang dieksploitasi gitu ya, untuk bisa memperlihatkan bahwa oh ini kami sedang melakukan bantuan kepada anak. Tentunya harus tetap ada tujuannya, seperti itu. Baik, jadi tidak hanya memvalidasi gitu perasaan, tapi juga tadi ya melalui metode play terapi tadi ya, Mbak Dinda ya? Iya, Betul ya, sekali. betul. Ya, karena anak-anak ini juga mungkin harus ditemani, begitu ya tadi ya, seperti tadi disebutkan tadi Dinda, biasa bersama ibu, ayahnya atau kakaknya. Iya, betul. Kemudian salah satu Betul. menjadi korban kehilangan, ini mungkin reaksinya nanti muncul bisa berbahaya untuk psikologisnya. Ya. Kalau untuk reaksi betul. psikologis sendiri ada berapa fase begitu Teh Dinda, dan mungkin fase apa yang nanti harus diwaspadai Dia ketika keluar kan Pak Giri. nempel mungkin ke anak-anaknya begitu ya, dan melekat hingga nanti usianya sudah dewasa begitu. Ya betul, kalau misalnya memang kita tidak menangani secara dini ya, sebetulnya reaksi mereka di dalam situasi krisis nih, tanggap bencana sekitar 2-3 minggu ini pun juga bukan berarti harus dibiarkan ya gitu, karena bicaranya ini reaksi yang normal, lantas kita membiarkan, tidak gitu. Tapi kita harus membantu mereka untuk, tadi betul, kita validasi emosinya gitu ya, bahwa oke, kamu sedih, siap, kamu pasti kehilangan, kamu marah gitu ya, karena kamu nggak bisa sekolah biasanya, kamu nggak bisa ketemu sama orang tua. Kita perlu memvalidasi itu gitu ya, karena dengan mereka memvalidasi itu, mereka pun juga nanti akan bisa meregulasi emosinya. Nah, regulasi emosi inilah yang perlu kita ajarkan. Ketika mereka marah, ketika mereka sedih, apa yang bisa mereka lakukan dengan teknik-teknik yang bisa menstabilkan emosi mereka gitu ya. Misalnya kalau misalnya di kami biasanya mengajarkan mereka untuk apa yang disebut dengan teknik grounding misalnya gitu ya. Oke, kita coba yuk latihan bernapas misalnya gitu ya. Ayo kita coba gerakan olahraga. Kalau misalnya kamu marah sedikit, kamu harus apa nih yang harus kamu lakukan gitu ya. Jadi reaksi emosi ini penting untuk bisa divalidasi dan diregulasi atau disalurkan dengan tepat. Cara bermain tadi juga main play-doh atau nanti misalnya painting misalnya dan seterusnya, bisa ditentukan nanti permainannya jenisnya apa. Itu sebetulnya membantu mereka untuk meregulasi emosi, karena kalau misalnya tidak divalidasi, tidak diregulasi gitu ya, ini nantinya betul akan sangat berefek pada jangka panjang gitu ya. Kalau misalnya sekitar 3 bulan atau 4 bulan ini tidak segera tertangani, maka itu akan terus berdampak pada individu-individu ini di kemudian hari. Barangkali misalnya kalau misalnya tidak ditangani ketika nanti ada kejadian gempa lagi,
mereka akan tidak mudah untuk aware gitu bahwa oh ini gempa seharusnya aku lari, tapi justru mereka akan nge-freeze gitu ya, karena mereka menjadi tiba-tiba langsung pop up gitu ya, teringat tentang pada waktu itu aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nah berarti kalau seperti itu anak ini kelihatannya masih sangat terdampak gitu ya, masih berefek nih gitu ya, terkait dengan apa yang sudah dialami di masa lalu. Oke, baik. Mungkin terakhir Teh, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan begitu untuk terkait bagaimana masyarakat kita harus bersikap terhadap para korban bencana alam, khususnya bagi anak-anak, mungkin karena ini treatmentnya akan sangat berbeda. Singkat saja, silakan Teh Dinda. Ya, baik. Yang perlu kita pahami adalah anak-anak ini adalah salah satu di kelompok yang rentan, gitu ya. Nah, kemudian kita juga perlu memandang bahwa mereka juga subjek yang perlu kita perhatikan suaranya. Mereka ingin apa, mereka punya harapan apa, gitu ya. Tidak hanya sekadar menjadikan mereka objek yang perlu kita dampingi. Sehingga kita juga nanti akan menjadikan diri kita menjadi bagian dari proses pemulihannya mereka, gitu ya. Dan kita akan sangat mudah sekali untuk mengajak mereka berkolaborasi dengan kita sehingga mereka bisa pulih jauh lebih cepat. Seperti itu, Teh. Oke, baik. Terima kasih atau nuhun pisan Teh Dinda Dwarawati dari Psikolog HIMSI Jawa Barat sudah bergabung bersama kami melalui program Sampurasun. Ya, sehat selalu. Ya, selamat siang Teh Dinda Sampurasun. Amin, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi disebutkan memang banyak sekali tahapan-tahapan yang harus kita lakukan begitu ya, Nifa ya, pendekatan-pendekatan kepada anak-anak karena tentu tadi treatmentnya berbeda dengan orang dewasa. Gitu. Bahkan dia juga ke-triggernya mungkin bukan karena adanya gempa susulannya ya, tapi melihat orang sekitarnya, mungkin orang tuanya yang tiba-tiba histeris seperti itu atau menangis, dan itu akan menimbulkan dampak psikologis kepada diri mereka gitu ya. Dan tadi juga menarik sekali dari Teh Dinda diberitahukan bahwa bisa melalui play terapi gitu ya, dengan bermain petak umpet atau kucing-kucingan seperti itu, yang penting menggerakkan tubuh. Betul sekali. Dan kita akan kembali berbincang, namun kali ini kita akan berbincang terkait penanganan varian COVID XBB usai jeda. Tetap di Sampurasun. Menyampaikan berita buruk, ada 162 yang meninggal dunia, 326 luka-luka, kemudian ada 23 lokasi jalan terisolir. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sampurasun, dan kini kami juga sudah terhubung dengan Bapak Girindra Wardana, SKM MT Subkoordinator Surveillance dan Imunisasi dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, yang kita akan membahas mengenai penanganan varian XBB yang merupakan varian turunan dari Omicron COVID-19. Halo, selamat siang Bapak Girindra. Selamat siang, Bang. Ya, Sampurasun, Pak Girindra, kumaha damang? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Pak Girindra, ini melanjutkan informasi terkait COVID di Kota Bandung. Kemarin kabarnya sudah ada nih ke Kota Bandung, begitu ya Nifa ya. Dan kabarnya kondisinya juga dalam kondisi yang sehat, tidak dalam kondisi yang parah begitu. Sebetulnya bagaimana saat ini perkembangan COVID dan khususnya untuk varian XBB sendiri di Kota Bandung? Iya, terima kasih. Kalau tadi misalkan Bu Dinda sampaikan tentang bagaimana penyintas aktif ya, di bencana alam, kita juga sebenarnya harus masih aware gitu ya, bahwa bencana non alam ini masih ada gitu ya. Ini pandemi COVID-19 masih ada, dan beberapa dari kita mungkin sudah abai dengan protokol kesehatannya. Untuk XBB sebenarnya sama dengan varian-varian yang lain ya gitu, karena masih turunan dari Omicron gitu ya. Tapi ya tadi kita kembali kepada kedisiplinan dalam melakukan protokol kesehatan. Ini juga kita harus sama-sama mengingatkan
dengan masyarakat agar tidak meninggalkan ini gitu. Ya. Jadi untuk kemarin satu kasus kita sudah temukan dan alhamdulillah sudah sembuh, sudah sehat kembali gitu ya, dengan gejala yang tidak terlalu berat gitu ya. Pasien kurang lebih di usia 74 tahun gitu ya, tapi vaksinasinya memang masih belum lengkap sampai ke booster gitu ya. Jadi ini juga kami sarankan kepada masyarakat untuk tetap salah satunya selain protokol kesehatan adalah upaya melaksanakan vaksinasi COVID-19. Oke, jadi tadi ada usia 70 tahunan ya Pak Gerindra ya. Terkait untuk gejala dari varian XBB sendiri, ini gejala yang dirasakan pasiennya apa aja nih Pak? Apakah berbeda gitu ya dengan varian sebelumnya? Delta, Omicron, seperti apa? Sebenarnya tidak terlalu khusus gitu ya. Memang untuk gejala sangat bervariatif untuk setiap orang gitu ya yang terkonfirmasi COVID-19 gitu. Jadi ada apa yang dirasakan oleh pasien tersebut memang tidak terlalu berat gitu ya. Ada batuk, ada pilek gitu ya. Tapi di catatan kami tidak ada demam gitu. Itu saja sih sebenarnya. Jadi tidak ada hal-hal yang memberatkan, walaupun yang bersangkutan memang sudah memiliki penyakit penyertanya gitu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ya. Maksudnya, oh ini mah ringan atau gimana gitu ya, enggak juga. Kita harus waspada tetap gitu ya untuk setiap potensi paparan yang mungkin terjadi gitu. Ya. Namun apakah ini ada kaitannya juga dengan vaksin yang sudah diberikan? Apakah penderita XBB di Kota Bandung beberapa waktu lalu ini sudah menerima 3 dosis begitu vaksinasi COVID, atau malah memang kondisi imunnya saja yang baik begitu sehingga mungkin COVID-nya tidak terlalu parah begitu Pak? Ya, menurut para ahli memang vaksinasi ini cost efektif ya. Jadi setiap orang bisa ada potensi untuk terkena. Tapi ketika dengan mendapatkan vaksinasi atau imunisasi, sudah ada sel memori yang tersimpan dalam tubuhnya, dan ketika ada paparan virus yang masuk sudah mengenali gitu. Jadi harapannya setiap warga Kota Bandung khususnya sudah dilakukan ya, sudah mendapatkan akses layanan vaksinasi COVID-19. Ini untuk jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan sebenarnya. Ini kita terus promosikan, kita terus sampaikan kepada masyarakat agar dapat mengakses layanan vaksinasi untuk COVID-19 ini, baik dosis 1, dosis 2 maupun booster. Untuk saat ini booster kedua sudah dibuka di dalam sistem dan sudah ada di surat edaran dari Kementerian Kesehatan untuk tenaga sumber daya manusia kesehatan, dan yang kedua adalah untuk lansia. Untuk usia di atas 60 tahun, ini sudah bisa dilakukan untuk booster kedua. Oke, baik. Jadi sudah aman begitu dan memang dianjurkan untuk segera melakukan vaksinasi karena kalau datanya ini vaksinasi dosis kedua dan ketiga saja masih cukup rendah begitu ya. Betul ya Pak ya? Belum 100% ya Pak ya? Iya betul, masih belum mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Di luar faktor ketersediaan vaksin ya, kita beberapa bulan yang lalu memang ada kekosongan pendistribusian vaksin gitu. Jadi ini saat ini kita sudah ada, ini kita lagi sudah mendistribusikan ke seluruh puskesmas dan pos vaksinasi yang sudah berkoordinasi dengan seluruh puskesmas di Kota Bandung, dan hal ini bisa didapatkan informasinya oleh masyarakat. Silakan menghubungi hotline puskesmas yang masing-masing atau bisa datang langsung ke puskesmas untuk menanyakan informasi tentang vaksinasi COVID. Baik, jadi terkait vaksinasi kedua dan juga ketiga ini semua puskesmas ada sehingga masyarakat di semua wilayah ini tidak ada alasan gitu Amelia ya untuk tidak mengupgrade gitu ya untuk vaksinasinya, khususnya tadi vaksinasi booster, mengingat saat ini juga varian COVID XBB ini juga sedang ada gitu ya di Kota Bandung. Sehingga kita juga harus sama-sama tetap waspada dan berhati-hati. Ya, betul sekali. Betul. Ya, karena tren kenaikannya juga sekarang memang dari minggu-minggu sebelumnya ya, ini kenaikannya cukup lumayan gitu. Untuk kasus harian gitu. Untuk kemarin saja ada 224
kasus konfirmasi aktif yang ditemukan dari Kota Bandung. Ini juga ketersediaan tempat tidur di rumah sakit memang masih terkendali, tapi memang menunjukkan gejala peningkatan. Tren peningkatan. Jadi memang tingkat spreadingnya ini lebih pesat, lebih cepat, lebih masif. Namun untuk tingkat keparahannya mungkin lebih rendah dibandingkan Delta lalu, begitu ya Pak ya? Iya betul. Kemudian apa yang harus dilakukan masyarakat? Warning apa yang harus mungkin diperhatikan oleh masyarakat terkait adanya varian XBB di Kota Bandung ini? Mengingat saat ini masyarakat mungkin sudah mulai lupa-lupa dengan prokes, begitu sudah mulai kendor, dan bahkan beberapa event-event di Kota Bandung, konser, festival, dan acara lainnya ini sudah mulai kembali dilaksanakan seperti sedia kala sebelum adanya COVID, Pak. Betul, dan dari Satuan Tugas Penanggulangan COVID di Kota Bandung, ini juga di beberapa hari terakhir memang sudah membatasi berbagai macam event, gitu ya, yang ada potensi kerumunan masyarakat di sana. Ini juga menindaklanjuti dari atau menyikapi dari tren kenaikan kasus ya. Jadi kami himbau sebenarnya kepada masyarakat untuk tidak abai terhadap protokol kesehatan gitu ya, karena pandemi ini masih ada gitu, dan dengan catatan atau data yang muncul bahwa kasus harian juga menunjukkan ada kasus-kasus yang terkonfirmasi baru, ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa COVID-19 ini masih ada. Dan kami harapkan bahwa masyarakat di luar sana yang melakukan mobilisasi di luar untuk dapat senantiasa menggunakan masker gitu ya, dan mencuci tangan, menghindari kerumunan. Kita ingat 5M yang dulu gitu ya, kemudian tidak lupa untuk mengakses vaksinasi COVID. Bila masih mendapatkan dosis ke-1, untuk dilengkapi ke dosis 2 dan selanjutnya bertahap gitu ya. Ini untuk sebagai perlindungan bagi kita semua gitu ya, dalam paparan COVID-19 yang ada di sekeliling kita. Oke, terakhir Pak Girindra, ini terkait imbauan nih Pak untuk melakukan vaksinasi ya, dan khususnya vaksinasi booster ini kepada masyarakat Pak, untuk kita sama-sama menjaga diri kita masing-masing dan juga diri kita keluarga gitu dan lingkungan dari varian XBB ini Pak. Mengingat saat ini trennya cukup besar ya Pak ya, sekitar 200 kasus per hari. Untuk hari kemarin memang tercatat di 200, tapi di hari-hari sebelumnya memang rata-rata lebih di angka 100, seperti itu. Jadi kami mohonkan agar tadi ya masyarakat dapat cara disiplin melakukan protokol kesehatannya dengan baik gitu ya. Jangan abai terhadap protokol kesehatan dan lengkapi vaksinasi COVID-19-nya. Oke, baik, terima kasih Pak Girindra Wardana, SKMMT, Subkoordinator Surveillance dan Imunisasi dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, sudah bergabung di Sampurasun siang hari ini. Selamat siang, sehat selalu Pak Girindra. Hatur nuhun teh. Selamat siang. Ya, tentunya tadi diingatkan kembali, vaksin dan vaksin. Tidak hanya prokes saja ya, karena memang beberapa kali kita membahas COVID-19 ini. Kalau saya bertanya, cakupan vaksinasi di Jawa Barat berapa persen? Wah, kurang dari 50% katanya untuk dosis ketiga nih Hanifah. Wah, dan ini pun masih di bawah target ya Amelia ya, bahkan sekali. Jangankan 100% gitu, bahkan target yang dicanangkan gitu oleh pemerintah saja ini masih belum tercapai gitu, sehingga ayo pada masyarakat yang belum vaksin kedua atau ketiga gitu ya, bahkan belum vaksin ke-1, silakan datangi ke puskesmas masing-masing karena sudah ada datanya gitu ya, dan juga persediaannya di semua puskesmas di Kota Bandung khususnya. Betul sekali, mungkin bisa update informasi dari Instagram Satgas COVID atau juga Instagram setiap puskesmas yang ada di wilayahnya, karena sekarang ada hotline-hotline-nya juga, begitu bisa ditanya update stok vaksinnya. Dan tentu informasi tadi juga sekaligus mengakhiri Sampurasun pada siang hari ini. Saksikan terus Sampurasun di hari Senin sampai Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Amelia Putri. Saya Hanifah Parhamita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.